Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yulita Anggitya Fauzia dengan NIM 119202026. Saya merupakan pemateri pertama. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, pengertian dalil dan istidlal, dan yang kedua, dasar hukum istidlal. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yakni pengertian dalil dan istidlal. Nah, dalil adalah isim fa'il dari kata dala yang berarti petunjuk. Sedangkan istidlal menurut bahasa berarti pengambilan dalil. Nah, dalil itu objek material dan istidlal itu merupakan objek formil. Nah, dalam usul fikih, pembagian dalil itu bermacam-macam dan ada ulama yang membaginya menjadi 6, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Maslahah, Mazhab As-Sahabi, Al-Urf, dan Syar'u man qoblana. Seperti yang kita ketahui bahwa istidlal secara umum berarti pengambilan dalil, baik menggunakan dalil Al-Quran, Sunnah, maupun Al-Maslahah. Nah, dengan menggunakan metode yang mutafak, yakni Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Ataupun menggunakan metode yang masih muhtalaf, yakni Mazhab As-Sahabi, Al-Urf, Syar'u man qoblana, Istisan, Istislah, maupun Sad Azariyah. Selanjutnya masuk ke pembahasan kedua, yakni dasar hukum istidlal. Dasar hukum istidlal merupakan Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa struktur dalam ilmu fikih yang pertama adalah sumber hukum, yaitu wahyu yang meliputi Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua adalah dalil hukum, yakni adillah al-ahkam yang merupakan beberapa metode para ahli hukum atau mujtahid dalam menggali dan menemukan hukum Islam dari sumbernya, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, yang biasa disebut dengan ijtihad, istinbat, dan istidlal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Susi Susilawati dengan nomor induk mahasiswa 11920200239 kelas PAI 6F. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan cara kerja memahami maksud nas. Jadi menurut Al-Syatibi, ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 7, bahwasanya adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari penakwilannya. Jadi dari ayat tersebut itu menjelaskan bahwa ayat tersebut mencakup dua bagian, yang keduanya itu menjadi sumber untuk berjalan di atas jalan yang benar atau berjalan di atas jalan yang salah. Misalkan ketika dikhususkan bagi orang-orang yang di dalam hatinya itu terdapat kecondongan terhadap kesesatan dengan mengikuti perkara yang mutasyabihat, maka pengkhususan tersebut menjadi dalil bahwa orang-orang yang mendalam ilmunya tidak mengikutinya, karena mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang muhkam, yaitu umul kitab dan kandungannya. Nah, jadi setiap dalil khusus atau dalil umum yang telah dijelaskan oleh sebagian besar
hukum syariat, nah itu pasti dalil yang benar, dan sebagian dalil itu adalah dalil yang salah. Jadi sebab antara dalil yang benar dengan dalil yang salah itu tidak terdapat perantara dalil lain yang dapat dijadikan sandaran, karena jika terdapat dalil yang ketiga, maka pasti akan dijelaskan dengan nas ayat Al-Quran. Kemudian Al-Syatibi menjelaskan bahwa dalam nas itu terdapat makna yang munasib. Jadi di mana hukum nah bentuknya itu ada 3 macam. Yang pertama, makna munasibnya syariat, menyatakan dan menguatkan bahwa munasib itu mudah diterima. Jadi di sini itu tidak ada permasalahan dengan kesahihannya dan tidak ada perbedaan dalam memperlakukannya. Lalu yang kedua ada makna munasib yang ditolak oleh syariat. Jadi jika maknanya itu sudah nampak secara zahir dan kita tuh memahami bahwa syariat mengambilnya sebagai itibar, maka yang mengharuskannya adanya hukum, pada saat itu kita tuh menerimanya. Lalu yang ketiga ada makna munasib yang didiamkan oleh syahid-syahid atau penguat-penguat yang khusus. Jadi tidak menguatkan itibar terhadapnya dan meniadakannya. Makna munasib ini terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, tidak disebutkan nas yang menyepakati makna itu, seperti taklil atau alasan dilarangnya membunuh untuk mendapatkan warisan. Lalu yang kedua, sesuai dengan tindakan atau pengaturan syariat, yaitu ada suatu jenis yang diitibari oleh syariat secara umum terhadap makna itu tanpa ada dalil tertentu. Nah, inilah istidlal yang mursal yang disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Untuk itu dapat diambil pemahaman bahwa dalam mencari fikih seorang mujtahid yang memahami nas Al-Quran atau As-Sunnah, kemudian jika tidak ada dalam keduanya, mereka akan menggunakan metode yang beragam. Nah, mulai dengan ijma, qiyas yang dalam kategori adalah al-ahkam. Untuk itu muncullah istilah ijtihad, istidlal, istinbat, istiqro, dan sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mencari pemahaman status hukum dari sebuah persoalan yang ditemui, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan hukum. Bismillahirrohmanirrohim. Saya Syara Alfia Fitriani dengan NIM 1192023. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu cara kerja memahami maksud nas. Asy-Syatibi mengelompokkan 4 macam bentuk pola pikir dalam memenuhi maksud nas. Yang pertama yaitu pola pikir az-zahriyah atau tekstualis, batiniyat atau esoteris, maknawiyat atau kontekstualis, dan gabungan antara tekstualitas dan kontekstualitas. Penjelasannya adalah yang pertama, pola pikir zahriyat. Mazhab ini dipelopori oleh Daud bin Ali Khalaf as-Sabahani az-Zahiri. Ia lahir di Kufah tahun 202 Hijriah dan wafat di Baghdad tahun 270 Hijriah dalam usia 68 tahun. Menurut pola pikir kaum tekstualis, maksud syarah hanya dapat diketahui dari lafaz teks sebagaimana apa yang tersurat. Alasannya bahwa maksud syariah yang tertuang dalam redaksi nas menurut mereka masih misterius tanpa ada penjelasan dari nas itu sendiri. Untuk itu, melalui firman-firman yang tertuang itu kita dapat memahami nas. Yang kedua yaitu pola batiniyat. Pola pikir batiniyat ini dalam menetapkan hukum tidak seperti kaum zahriyat yang menangkap makna lahir dari nas, bukan pula memahami makna yang terkandung dalam lafaz kontekstual, tetapi pola pikir yang dipakai oleh sekte Syiah Batiniyah, mereka hanya mempercayai imamnya yang maksum, kebal salah dan kebal dosa. Apa kata imam itulah kebenaran. Golongan ini dinamai batiniyat karena mempunyai pendirian setiap yang lahir ada batinnya dan setiap yang turun dalam arti wahyu ada takwilnya. Pola pikir ini sangat liberal dan tidak menggunakan kaidah umum sebagaimana yang terdapat dalam kajian ilmu usul fikih. Yang ketiga yaitu pola pikir maknawiyat.
Pola pikir maknawiyat atau kontekstual menurut Asy-Syatibi adalah kelompok yang melakukan kias dan analogi. Kelompok ini lebih memprioritaskan makna lafadz daripada lafadz itu sendiri. Doktrin yang mereka ajukan dalam memahami nas adalah mencari makna di balik teks selagi hasil yang diperoleh tidak bertentangan teks-teks tersebut, kecuali teks-teks tersebut bersifat mutlak. Nah, dan yang keempat, yang terakhir, yaitu gabungan antara tekstualis dan kontekstualis. Asy-Syatibi menyatakan bahwa golongan pola pikir gabungan antara tekstualis dan kontekstualis merupakan golongan yang benar-benar matang intelektualitasnya dalam mengetahui maksud syara. Ia sendiri menyatakan bahwa dirinya masuk golongan ini. Mereka menggabungkan antara yang tersurat dan tersirat dari makna teks adalah tidak bertentangan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pengertian istinbat dan metode-metode istinbat. Nah, yang pertama, pengertian istinbat ini ada dua menurut secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, istinbat itu berarti istikhraj, ikhtira, dan ikhtisyaf, yang artinya membuka, mencipta, dan mengeluarkan. Sedangkan secara terminologis, istinbat adalah mengeluarkan hukum yang tersembunyi melalui analisis mendalam dan bersungguh-sungguh, atau mengeluarkan pendapat dan makna yang benar. Nah, dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa istinbat adalah suatu upaya memahami maksud syariat dengan menganalisis Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum syariat. Rumusan lainnya, istinbat dikatakan istinbat ialah mengeluarkan atau memproduk hukum dari dalil-dalil atau dari nas-nas. Selanjutnya ada metode-metode istinbat. Yang pertama yaitu metode zahiriyah, atau yang biasa juga disebut dengan metode lafdiyah, dan metode jahirun nas. Ialah sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui maksud nas melalui penelusuran arti tersurat atau bentuk sigot suatu lafaz berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, metode lafdiyah atau jahiriyah ini pada dasarnya menggariskan bahwa arti atau maksud suatu lafaz atau nas yang dipegangi atau dijadikan pedoman dalam memahami, kemudian selanjutnya mengamalkannya adalah arti sebagaimana yang langsung tampak dan mudah dipahami dan mantuk lafaz. Yang kedua, metode batiniyah. Metode batiniyah disebut juga metode manawiyah dan batinun nas. Ialah sebuah metode yang menelusuri arti tersirat dalam suatu lafaz. Sebuah metode yang menggali arti apa sebenarnya yang dikandung suatu lafaz ini. Yang ketiga ada metode pengutamaan. Nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi kadang-kadang ada yang arti lafaz-lafaznya itu bertentangan antara arti zahiriyah dan arti batiniyah. Apabila terjadi seperti itu, maka yang dipegangi adalah bukan arti zahiriyahnya tetapi arti batiniyahnya. Yang terakhir ada metode kompromi atau al-jam'u antara metode zahiriyah dan metode batiniyah. Artinya yaitu suatu lafaz dapat dikompromikan sebagaimana pandangan ketiga kelompok ulama tampaknya cukup kuat. Nah, pengalaman dalam mengkaji Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab karangan ulama memperlihatkan bahwa arti yang terkandung di dalam sebuah lafaz ternyata berbilang atau lebih dari satu. Inna li syariati maqasid, maksudnya itu bahwa sesungguhnya bagi syariat itu ada tujuan-tujuan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.